Apa yang Anda lihat, Anda ketahui itu fakta. Loh, lah kalau iya. itu gelas, Benar. itulah fakta yang gelas. Kalau tidak ada gelas, itulah fakta. Gimana kamu? Kalau tidak dilepas, Anda kena delik. Kalau tidak mau dengan harga murah, nanti hilang dengan tanah-tanahnya. Nah, ini yang terjadi di masyarakat. Kamu ngerti nggak apa yang disebut fakta? Jelasin. Loh, Ya. bentar, Jelaskan aja apa bentar. fakta. Hari ini, Tahu nggak fakta malam apa? hari ini 263 HGB, sampean kan masih ilmu kiro-kiro toh. Ya kita tunggu yang pejabat berwenang gitu loh untuk menyampaikan apakah tanah ini dari barang halal. Karena begini Pak, kalau tanah mengalami abrasi, kasihan dong. Pernah nggak kalian memikirkan bagaimana warga yang mengalami abrasi tanahnya? Iya. Apakah perlu ditanya kepada aparat, Pak, dia maling atau bukan? Loh Kan bukan, ya Anda kalau tahu laporkan ke polisi Kan gitu loh Pak. sudah. Makanya kan kita Loh buat lah pengaduan. iya. Kan kita sudah buat pengaduan. Nah iya silakan. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gambas LJ. Guys, ini ada video sangat menarik guys. Kita bisa menilai sendiri guys, yang pro dengan rakyat, nelayan kecil guys, atau yang pro yang besar-besar guys. Ada intimidasi kepada nelayan agar bungkam soal pagar laut di perairan Tangerang guys. Wow, kita simak guys, ini ada perwakilan dan juga banyak hal guys. Kita gas. Konfirmasi dan mendapatkan perspektif lain dari tayangan Akamsi ya. Kenapa? Dari Akamsi. Anak kampus ini dari Pak Iwan Darmawan, DPP Generasi Muda Matlaul Anwar, sekaligus putra daerah di Mauk, Tangerang, yang juga paling paham, paling mengerti kondisi di sana seperti apa. Apakah benar sebelumnya itu adalah daratan dan akhirnya kena abrasi sehingga sekarang menjadi lautan, Pak Iwan? Baik. Pak Iwan guys. Terima kasih Mas Aryo dan Mbak Anissa. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu. Saya Iwan Darmawan, saya dari DPP Generasi Muda Matlaul Anwar. Ya. Ini adalah salah satu badan otonom dari Ormas Islam yang terbesar dan tertua di Banten. Di Banten guys. Keren, Jadi guys. Ormas. kami ini lahir, tumbuh dan besar di lokasi yang sekarang sedang ramai diperbincangkan. Sedang viral guys. Tapi saya ingin ini supaya kita sama-sama konstruksinya bertemu pada satu sudut yang sama dulu, sehingga kita bisa melihat sesuatu secara lebih objektif. Objektif guys. Saat ini yang terjadi adalah narasi yang dibangun bahwa ini adalah persoalan perbedaan sudut pandang, perbedaan pendapat. Tapi saya dengan tegas ingin mengatakan bahwa ini adalah persoalan perbedaan kepentingan. Oke. Ada distribusi abuse of power dari tingkat yang paling atas sampai tingkat yang paling bawah. Paling atas itu siapa, Pak Iwan? Presiden. Presiden yang mana? Guys. Yang terdahulu. Pak Jokowi? Ya, betul. Oke. Sehingga kemudian masyarakat di bawah terkondisikan untuk tahu banyak hal sebenarnya, tetapi harus seolah-olah tidak tahu. Contohnya apa Pak Iwan? Seolah-olah tidak tahu. Pemagaran laut Oke. yang menancapkannya ada, yang bekerjanya ada, yang menyaksikannya ada, mendokumentasikannya ada, by name, by data, jelas. Perusahaannya ada berarti? Perusahaannya ada. Yang mengaku punya HGB? Iya. Ada guys, ada semua. Nah, jadi Walaupun saya- sekarang tidak ngaku bahwa dia yang nancepin kan? Ya, jadi kami sudah menyampaikan pengaduan ke Mabes Polri. Jadi DPP Gema Matlaul Anwar bersama dengan Koalisi Masyarakat Sipil, termasuk LBH Muhammadiyah, kemudian dari Walhi dan lembaga-lembaga yang lain, ada 10 lembaga itu, kami sudah membuat pengaduan ke Mabes Polri. Dan ya kita berharap bahwa ini segera ditindaklanjuti dan hukum harus ditegakkan. Oke. Karena begini, kita paham siapa pemainnya. Karena nama-nama ini adalah nama-nama yang sudah cukup dikenal karena pemain lama. Dari data Anda siapa, Pak Iwan, pemainnya? Ya diantaranya misalkan Eng Chun, Ali Hanafi. Ini kan guys. pemain-pemain sudah dikenal luas di masyarakat yang karena tadi saya katakan karena ada tekanan, ada pengkondisian sehingga masyarakat tidak berani untuk bicara. Tekanannya seperti apa Pak Iwan? Gimana? Tekanan seperti apa? Intimidasi misalnya, didatangi aparat, dipanggil ke kantor desa. Saya ingin sampaikan bahwa apa yang saya sampaikan adalah fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Intimidasi ke nelayan? Iya. Berarti benar video yang viral kemarin Kades terlibat? Begini, saya ingin jelaskan dulu bahwa kenapa saya sangat berkepentingan dengan ini. Pertama memang anggota kami sebagian besar adalah warga Matlaul Anwar ini, profesinya adalah nelayan dan petani. Nah, ketika ada proses pemagaran ini, awalnya memang sporadis di beberapa titik, beberapa segmen dipagar.
nelayan yang kemudian merasa keberatan menanyakan hal ini kepada yang melakukan, yang notabene mereka kenal aparat desa. Terjadi perdebatan dan seterusnya, lalu kemudian dipanggil, dikondisikan. Tapi karena memang sudah berkali-kali terjadi demikian, makin lama makin rapat pagarnya, lalu kemudian mereka berinisiatif untuk datang ke kepala desa. Dan lokasi pagar laut itu sebelumnya adalah daratan atau memang aslinya laut? Begini, ini juga menarik. Sejak saya kecil memang ada sebagian yang daratan, Oke. lalu mengalami abrasi. Tetapi di tempat kami itu terselamatkan karena apa? Karena ada penanaman mangrove. Jadi relatif sudah kembali sebetulnya. Ya. Gitu. Nah, jadi kemudian saya kembali ke yang tadi, masyarakat yang kemudian mengadu ke kepala desa itu dikondisikan kenapa? Ini punya PT, 1 batang bambu saya dicabut, pidana. Itu yang ditakut-takuti. Oh, PT apa? Boleh disebut, Pak? Kenapa? Pak Iwan boleh disebut? Apa PT apa? misalnya? PT apa? Boleh disebut? Ya, PT-nya sudah tersebar lah. PT sudah banyak itu. Setiap dikomunikasikan ini punya PT. Siapa yang berani? Pidana. Selalu seperti itu. Langsung diintimidasi. Nah, akhirnya masyarakat karena terus seperti ini, mereka apa ya? Kalau kita bicara marwahnya tuh bangkit. Orang Banten tuh sederhana sebenarnya. Sangat-sangat bersahaja. Mereka bisa makan sehari-hari udah cukup. Tapi kalau terganggu marwahnya, bahkan kemudian bawa-bawa ini adalah tanah Banten, hati-hati ini bisa bangkit. Baik. Ini yang kita khawatirkan. Baik. Saya ke Mas Andri. Mas Andri, apa data yang Anda punya terkait dengan hal ini, Mas Andri? Gimana? Data yang Anda miliki Dari seperti apa? 30,16 km mana yang apakah semuanya memang daerah abrasi atau bagaimana? Jadi gini, saya ini anak pesisir. Saya di Provinsi Maluku, pulau saya mungkin kalau dilihat dari peta nggak ada itu. Oke. Saya tahu Nggak kelihatan. persis itu yang Tapi namanya. 30,16 km itu bisa dibilang Jakarta Bogor ya? Ya, tapi Jauh kalau banget. itu kan bukan lokasi panjang abrasinya, iya kan? Itu adalah panjang yang dipagar. Iya, panjang di pagar. Jadi ini logikanya jangan dibalik-balik gitu. Nah, terus saya tanggapi dulu dari Miftahul Anwar tadi soal Pak Iwan. ini ada kekuatan abuse of power itu. Ini Pak Jokowi dibawa-bawa dalam persoalan ini. Jadi gini Pak, PSN proyek strategis nasional itu kepentingan negara. PIK itu adalah bagian daripada investasi. PIK dan PSN sangat berbeda dari nomenklatur apapun. PIK dan PSN itu 2 hal yang berbeda. Yang kedua, yang namanya berbicara soal proyek strategis nasional, Presiden itu punya kepentingan berdasarkan informasi dan pengusulan dari kementerian-kementerian terkait. Urusan teknis ya urusan kementerian terkait. Apa hubungannya Pak Presiden dengan pembangunan PIK 2 atau lepas pantai yang dipagar? Nggak ada sebenarnya. Nggak ada sama sekali. Sabar Pak, saya jelasin dulu. Yang kedua Pak, dari SHM yang dikeluarkan oleh Kementerian ATR BPN, apakah ada afiliasi Pak Jokowi di sana? Nggak ada. Agung Sedayu Group milik Paguan. Terus ini pagar laut bukan hanya di Tangerang aja, di Bekasi ada, di Surabaya aja, di Maluku banyak pagar laut. Itu buat Tanggul penahan ombak itu pagar laut loh. buat penahan ombak. Ya, tanggul penahan ombak itu pagar laut. Jadi pagar laut ini kepentingannya apa? Ini yang harus ditelaah dulu. Kalau yang di Tangerang itu kepentingannya apa? Ya kalau memang itu kepentingannya, misalkan kepentingannya investasi, ya teman-teman boleh bertanya kepada perusahaan yang mau berinvestasi. Ngapain Pak Jokowi dibawa-bawa dalam persoalan ini? Ini lucu sekali. Jadi teman-teman boleh melakukan investigasi, silahkan tanyakan ke menteri-menteri terkait. Ini kok kenapa jadi masalah di kemudian hari? Nah, seperti itu. Orangnya? Masa presiden yang punya kepentingan, presiden itu bertindak berdasarkan kepentingan negara, Pak? Gak ada kepentingan pribadi di sana. Oke, kita dengarkan dari Pak Iwan dulu. Silakan Pak Iwan tanggapannya. Baik, jadi begini ya, kita bicara fakta yang ada di masyarakat. Soal nomenklatur atau apapun itu, administratif, formal segala macam itu masyarakat nggak paham. Itu faktanya apa, Pak? Faktanya di bawah itu dicampur aduk, di blend. Sehingga ketika ada upaya kekuasaan menekan ke bawah, bicaranya soal ini adalah kepentingan negara. Tapi ini bukan proyek strategis nasional kan? Saya mungkin Pak Wamen boleh perjelas, ini bukan proyek strategis nasional kan? Yang sepengetahuan kami dari Kementerian ATR BPN untuk di Desa Kohot ini tidak masuk dalam PSN. Baik, silakan Pak Iwan. Iya, itu formalnya begitu. Tapi kalau kita bicara materi di lapangannya kan tidak demikian. Negara dicatut namanya agar ini bisa digunakan
mempressure masyarakat. Kalau tidak dilepas, Anda kena delik. Kalau tidak mau dengan harga murah, nanti hilang dengan tanah-tanahnya. Nah, ini yang terjadi di masyarakat dan mereka tidak berani untuk menyampaikan ini. Itu masalahnya. Saya ngomong, Mbak. Saya ingin menyampaikan bahwa ini adalah apa yang terjadi di masyarakat selama ini. Jadi yang nomenklatur segala macam fakta dilakukan tidak, itu disalahgunakan. Itu maksudnya abuse of power itu. Baik, silakan Pak Raffi. Jenengan ini terlalu terlalu bicara ngomong fakta tapi nggak sesuai fakta. Pahami dulu, kita lagi berbicara masalah tanah yang jadi perdebatan yang 263 hektar itu kan. 263 HGB. Iya, 263 HGB. Ya. Nah, kita mendatangkan Pak Menteri ini, tunggu dulu. Itu tanah atas nama siapa, lahirnya dari mana, itu dulu. Kalau sampean ngomong berdasarkan fakta, yang tahu fakta itu BPN. Yang tahu lokasi tanah itu mengalami abrasi itu. Sebentar, Bung. Dan tentang Pak Sukri nggak bisa. Cuma satu kata aja. Bukan walhi, nggak bisa. Pak. Kamu ngerti nggak apa yang disebut fakta? Jelasin. Loh. Ya, bentar. Hari ini, malam hari ini 263 HGB. Sampean kan masih ilmu kira-kira toh. Ya kita tunggu yang pejabat berwenang gitu loh untuk menyampaikan apakah tanah ini dari barang halal. Karena begini Pak, kalau tanah mengalami abrasi, kasihan dong. Pernah nggak kalian memikirkan bagaimana warga yang mengalami abrasi tanahnya? Kalau tanahnya itu hilang, siapa yang mengganti? Anda nggak pernah, hanya Anda berpikir fokus pagar laut terus, kan begitu? Nggak boleh begitu. Tunggu pengumuman resmi dari pemerintah, gitu loh. Nanti kalau tidak puas, silakan Anda melakukan gugatan apapun asal punya bukti. Sekarang sampean mau laporkan ke Bareskrim, saya dukung, silakan. Kalau memang punya bukti, jangan di ruangan ini memvonis, menghukum seseorang, nggak boleh begitu. Kalau kita ini negara hukum. Oke, Pak Iwan silakan. Terima kasih ya. Kalau misalnya masyarakat melihat ada maling, barang buktinya ada, pelakunya ada di depan mata dia. Iya. Apakah perlu ditanya kepada aparat, Pak, dia maling atau bukan? Loh bukan, ya Anda kalau tahu laporkan ke polisi. Gitu loh Pak. Makanya kan kita iya. Kan kita sudah buat pengaduan. Nah iya silakan gitu loh. Silakan saya katakan matanya bahwa silakan. Yang mengancapkan si A, yang memerintahkan si B. Loh iya silakan, nggak ada masalah. Fakta. Salahkan. Nah. Itu bukan fakta. Fakta itu kalau diputus oleh pengadilan, itu baru fakta. Kalau melihat nggak bisa. Nggak bisa, Pak. Saya tanya, fakta itu apa? Loh, fakta itu kalau kita berbicara fakta hukum, ya itu punya kekuatan hukum tetap. Apa fakta itu? Gimana? Loh, kok tanya fakta lagi? Fakta itu ini saya jelasin tuh. Yang disebut fakta adalah apa yang Anda lihat, Anda ketahui itu fakta. Loh, kalau itu gelas, itulah faktanya gelas. Kalau tidak ada gelas, itulah fakta. Belum. Gimana kamu ngomong fakta-fakta? Kalau melihat, dengarkan dulu. Lalu ini tidak disebut fakta. Saya bingung dengan ini. Masyarakat melihat, berdiskusi, bertanya, ini punya siapa? Ini punya PT. Loh, lah iya laporkan, Pak. Ya kan sudah dilaporkan. Lah iya silakan ditunggu hasilnya. Nggak bisa sampai berbicara. Itu namanya hukum rimba sampean. Oke, baik. Ketika memvonis belum ada putusan hukum tetap, lalu Anda memvonis itu nggak boleh. Oke, baik. Baik, Bapak-bapak kita akan lanjutkan. Usai jeda tetap diinterupsi. Pencabutan HGB ini menjadi salah satu langkah tegas yang diambil pemerintah setelah melalui investigasi panjang, guys. Kepala Badan Pertanahan Nasional BPN Kabupaten Tangerang menyatakan keputusan ini dilakukan berdasarkan temuan bahwa penerbitan HGB tersebut tidak sesuai prosedur hukum. Oke. Pencabutan HGB di Desa Kaut ini juga menjadi contoh nyata bagaimana pelanggaran tata ruang di administrasi pertanahan dapat berdampak besar pada masyarakat. Wow guys, ini sangat, kita bisa menilai guys siapa tadi yang agaknya apa ya guys, pro atau dan kontra untuk rakyat atau lain kecil guys, untuk rakyat di Tangerang sekitar lah guys, atau juga Banten guys. Ini kalian bisa nilai dari argumen-argumen guys, padahal yang dinyatakan di lapangan sudah tahu yang apa ya guys, menancapkan pagar ini sudah ada apa ya guys, PT-nya ini sudah jelas lah istilahnya guys. Itulah tergantung lah, dan ada intimidasi dari
aparat setempat guys untuk apa istilahnya guys, untuk nelayan guys yang di sana, karena kalau sampai mencabut satu bam saja akan dipidana, dan kalau tidak menjual atau ya menjual tanah, istilahnya apa ya guys, kalau menjual tanah, kalau tidak mau menjual tanahnya dengan murah itu pun akan hilang, pokoknya hilang lah. Oke guys, semoga apa ya guys, tayangan tadi menjadikan info atau tambahan untuk kita bisa menilai guys apa yang menjadi permasalahan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gambas LJ.